Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda. Bersama saya Andrew Pakpahan, dalam episode kali ini kami akan menyiapkan liputan tentang rasa empati di dalam situasi bencana. Pertengahan Desember tahun lalu, tepatnya pada tanggal 12 Desember 2014, terjadi bencana longsor di Kabupaten Banjarnegara. Puluhan rumah dari 53 kepala keluarga yang dihuni 300 jiwa di Dusun Jemblung tertimbun tanah. Selama 9 hari masa tanggap darurat, berhasil ditemukan 93 korban yang meninggal. Relawan dari berbagai pihak bekerja sama untuk mengatasi akibat bencana. Sikap waspada dan juga empati perlu dipupuk dan dikembangkan untuk menghadapi situasi bencana. Begitu pulang, habis semua rumah saya lenyap, disapu semua. Cuman beberapa menit aja katanya udah lenyap semua. Itu ada suara gemuruh di sebelah sana, terus saya keluar sama istri sama anak. Kita langsung perasaannya campur aduk gitu kan, maksudnya aduh pengen langsung pergi, cuma waktu itu kebetulan kita lagi berada di luar kota. Kita nggak bisa membayangkan orang-orang mungkin entah sedang tidur, sedang berkumpul sama keluarga gitu, tiba-tiba bencana itu terjadi langsung sekian menit, mungkin sekian detik langsung hilang semua gitu loh. Itu bagaimana ya, kayaknya waduh, sangat ini sekali gitu, sangat menyedihkan sekali gitu. Pas begitu kita kembali ke Jakarta, jadi kan sebelumnya ditanya sama Sece Fatima, Dokter Kimi bisa pergi nggak? Bisa, tapi saya karena kembali sudah janji pasien, jadi saya harus praktek dulu. Nah, sorenya kita berangkat bersama-sama beberapa relawan untuk ke Banjarnegara. Kami berangkat waktu itu naik bus bersama-sama dengan relawan dari tim tanggap darurat, yaitu Susyong Ayau dan kawan-kawan, bersama tim dari Tima. Kami waktu itu bersama-sama berangkat, waktu itu sudah jam 3 sore ya, bersama dengan tim TAI juga. Nah, sampai di sana sudah besok paginya. Kemudian setelah itu kami bersama-sama menuju ke lokasi bencana. Kami bersyukur juga karena ada relawan dari Malang yang meminjamkan mobil ya, New Armada. Jadi mobil-mobil itu tidak bisa dilalui dengan bus. Jadi kita menggunakan mobil-mobil kecil. Jadi semua dibagi dalam beberapa mobil. Sampai di sana ya sangat kaget sekali ya, kita melihat yang tempat yang tadinya merupakan pemukiman warga, banyak rumah-rumah, orang tinggal, tiba-tiba menjadi suatu tempat yang rata dengan tanah gitu ya. Itu rasanya sedih sekali, apalagi kita mendengar waktu itu ada satu orang ibu yang katanya selamat karena dia sedang hamil, kemudian suaminya, anaknya, mertuanya, itu semua yang berlari keluar malah terkena longsor. Jadi bagaimana perasaannya ya, maksudnya kita sangat ikut merasakan sedihnya gitu. Tinggal seorang diri, sementara keluarganya semuanya harus pergi. Warga Dusun Jemblung yang kehilangan rumah dan keluarga tinggal untuk sementara di posko pengungsian. Meskipun itu bukan saudara kita, bukan teman, bukan kerabat, tetapi kita merasakan bahwa orang-orang yang menderita itu kita bisa turut merasakan penderitaan mereka. Jadi rasanya ingin sekali apa yang bisa saya lakukan untuk meringankan penderitaan mereka. Itu yang terbersit saat itu.
kami tim medis melakukan kegiatan bakti sosial, sementara tim relawan membagi-bagikan uang duka kepada keluarga korban bencana. Juga selain itu mereka juga membagi-bagikan sembako. Nah selain itu juga kami juga membesarkan hati keluarga korban ya, supaya mereka lebih diberi kekuatan untuk menerima kenyataan bahwa keluarganya telah pergi seperti itu, dan juga di kemudian hari agar lebih berhati-hati jika ada peringatan sebelumnya, sebaiknya mengikuti saran pemerintah. Jika memang kadang-kadang dari BMKG sudah diberitahu, oh beberapa hari sebelumnya kan akan ada bencana, misalkan sudah ada gambaran seperti itu, pada saat dievakuasi jangan menolak. Jadi itu juga untuk keselamatan semuanya. Kebetulan karena antusias dari rakyat Indonesia juga begitu mendengar ada bencana di sana, jadi semua berdatangan ke sana. Jadi sangat ramai sekali, jadi banyak sekali. Jadi kami waktu itu memutuskan untuk mencoba memilih tempat yang belum dibantu. Nah, kemudian setelah berkoordinasi, kami disarankan untuk ke Desa Binangun. Nah, Desa Binangun ini letaknya kurang lebih 2 km dari yang Karangkobar. Nah, di sana dikatakan bahwa banyak pengungsi, banyak yang sudah diungsikan itu, yang sudah dievakuasi. Mereka beberapa banyak yang tinggal di rumah saudaranya di Desa Binangun ini. Nah, sehingga keesokan harinya kami mengadakan bakti sosial, yang mana mereka juga warga setempat sangat antusias dan sangat gembira sekali menyambut kedatangan kami di sana. Kehangatan, empati, sehingga orang itu tidak merasa dia sendirian, dia tidak merasa dia berduka sendirian, tetapi kita seakan-akan mengatakan jangan khawatir, nanti ini pun akan berlalu, Ibu Bapak jangan khawatir, kami datang bersama-sama, kita adalah satu keluarga. Dengan seperti itu dia akan merasa sedikit bebannya terangkat seperti itu. Ketika berkunjung ke lokasi bencana, ada baiknya kita bersikap waspada. Di lokasi bencana terdapat beberapa peringatan untuk menjaga sikap empati dan waspada. Kalau korban yang sudah dievakuasi, mereka sudah tidak ada di sana lagi. Jadi mereka berada di tempat pengungsian atau mengungsi ke desa-desa lain, ke tempat saudara-saudaranya. Tetapi yang banyak yang berdatangan adalah orang-orang yang ingin melihat gitu, yang mana padahal itu akan sangat membahayakan diri mereka sendiri, karena seperti yang kami dengar dari kepala desa bahwa sebenarnya pada saat itu longsor pertama tidak begitu banyak korban, tetapi ketika terdengar longsor banyak sekali orang-orang berdatangan. Jadi entah kemungkinan mereka ingin mengunjungi saudaranya atau entah ingin melihat. Nah, itu banyak sekali mobil-mobil dan motor-motor yang akhirnya ternyata ada longsor susulan. Mungkin kalau misalkan kita tidak dapat melakukan apa-apa, mungkin kita tidak perlu datang ke lokasi ataupun ya janganlah melakukan selfie. Nah, kalau memang kita tidak bisa datang ke sana, ya doakan. Kita berdoa untuk mereka, ya, untuk keluarga korban, untuk korban. Kita mendoakan dari rumah juga sudah cukup. Nah, seandainya kalau memang ingin membantu dan memiliki kemampuan, ya itu akan sangat baik sekali. Tetapi kalau seandainya sebagai relawan, penting sekali kita harus menjaga diri kita. Dalam artian, Master selalu mengatakan, untuk jika kita ingin menolong orang lain, kita harus juga menjaga keselamatan diri kita sendiri. Artinya, kita harus mengukur dulu kemampuan kita, apakah kita mampu untuk melakukan tugas itu. Misalnya seperti relawan yang mengambil jenazah yang tertimbun longsor. Nah, mereka harus menggunakan pengamanan, seperti misalnya menggunakan sarung tangan, menggunakan baju pelindung, seperti itu. Jadi untuk melindungi diri sendiri, dan juga tidak boleh sendirian, harus bersama-sama, berkelompok, seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa, saling tolong-menolong.
Selang sekitar 2 minggu pasca bencana longsor di Banjarnegara, bangsa ini kembali berduka karena jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 di perairan Selat Karimata. Saudari bumi, saudara langit, peluklah anak-anak manusia. Mereka sedang terbang tinggi, tinggi sekali, dan mungkin tak pernah akan kembali lagi. Mereka sedang menyelam dalam sekali, tanpa ruang untuk melambaikan tangan. Mereka hendak berlibur, namun kini harus undur. Pesiarahan serta merta usai. Tanpa tambahan waktu, tanpa pernah mengucapkan salam selamat tinggal. Oh samudra luas tanpa batas, bawalah para jasad ke perahu pengharapan dengan dayung kasih menuju ke permukaannya, agar dapat dihantar oleh sanak keluarga ke rumah abadi, agar air mata rekan dan kerabat membersihkan jiwa para jasad, untuk bersama-sama memaafkan cuaca dan semesta yang tak bersahabat, untuk bersama-sama memaknai kegagalan dalam menerima bantuan dengan segera. Selamat jalan kuucapkan. Pergilah kepada Allah sumber keselamatan, yang menyambut dan memegang tanganmu untuk melampaui malam gelap, untuk melangkah di jalan pekat, untuk berteriak tanpa suara, untuk menembang kidung surga bersama surya pagi yang memerangi lorong iman dan menghangatkan hati para kekasih yang tiba-tiba kau tinggalkan. Kecelakaan yang menimpa pesawat AirAsia jenis Airbus 320-200 itu mengundang keprihatinan dan tanggapan banyak pihak. Total terdapat 155 penumpang, 2 pilot, dan 5 kru kabin dalam pesawat dengan rute penerbangan Surabaya-Singapura tersebut. Untuk seluruh keluarga penumpang dan awak pesawat, sekali lagi saya turut merasakan kehilangan atas musibah ini, dan kita semuanya berdoa agar seluruh keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Saya sudah memerintahkan kepada Basarnas untuk melakukan operasi gabungan untuk mencari baik pesawatnya maupun penumpang dan seluruh awak pesawat. Dan saya sudah perintahkan untuk fokus terlebih dahulu dalam rangka evakuasi penumpang dan awak pesawat. Hingga berita ini ditulis, upaya pencarian korban dan sisa badan pesawat tetap dilakukan di bawah koordinasi Basarnas. Yayasan Buddha Seci mengirim para relawan untuk menghibur dan mendampingi keluarga para korban pesawat AirAsia. Sehari setelah pesawat dikabarkan hilang, para relawan mendirikan posko pendampingan dan konseling di Bandara Juanda, Surabaya. Bukan semata-mata bantuan materi, namun bantuan moral dan juga dukungan psikologis sangat diperlukan. Sikap ulas asih dan juga kepekaan menjadi salah satu penopang utama bagi sesama dalam menghadapi duka. Basarnas dan juga pihak-pihak yang terkait. Kaget sekali. Jadi waktu itu ya kita juga dengarnya kan dari berita di TV, ya berita di TV ada seperti itu. Aduh. Dan dikabarkan waktu itu kan
hilang gitu ya, hilang. Jadi kita semoga itu terdampar di suatu pulau dan semoga semuanya selamat. Doa kita waktu itu langsung seperti itu gitu. Pada saat tiba di sana, itu kan poskonya kan tertutup rapat. Jadi kami ditanya ada keperluan apa gitu untuk. Nah kemudian kami mengatakan kami dari Yayasan Buddha Suci, kami ingin melakukan pendampingan untuk menghibur keluarga korban. Nah itu untuk masuk itu aja juga sulit sekali gitu karena mereka mempunyai kecurigaan kami. Mungkin mereka nggak tahu ya karena mau apa nih orang gitu kan. Takutnya kan belum tentu orang bisa menerima orang dari luar begitu. Jadi cuma waktu itu ketika saya masuk ke dalam, saya lihat ada seorang ibu-ibu duduk sendirian, terus saya tersenyum, dia juga senyum. Saya bilang, Ibu, saya Kimi dari Jakarta, dari Yayasan Buddha Suci. Saya bilang, terus oh ya, kemudian ibu itu langsung, terima kasih ya sudah datang, katanya, terima kasih ya berikan kekuatan pada kami gitu. Nah, terus dia langsung buka cerita mengenai keluarganya yang ikut dalam pesawat itu. Nah, itu, waduh, rasanya kita mendengar itu langsung ikut sedih sekali. Waktu itu kan kita masih mengharap. Jadi doa bersama semoga keluarganya ibu ini dan keluarga yang lain itu bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Ya, semoga Tuhan melindungi mereka. Dan juga semoga keluarga yang ada di sini diberi kekuatan. Selama 3 hari di sana, ketika itu kan selama 2 hari kami di Juanda, ketika itu kan crisis centernya masih di Juanda, jadi menemani mereka gitu, terutama pada saat yang terjadi yang pemberitaan ditemukan satu jenazah, satu korban yang sudah tidak hidup lagi, itu kan semua histeris gitu. Jadi kami jadi bingung karena semua menangis, semua histeris gitu. Jadi kita peluk yang ini meraung-raung, kita peluk yang ini meraung-raung. Jadi pada saat itu kami jujur aja saya berharap, aduh seandainya lebih banyak lagi orang Ceci di dalam, itu akan sangat bermanfaat sekali, kita akan sangat meringankan beban mereka. Memang karena di sana itu duka mereka itu luar biasa. Kayaknya nggak pantas kalau kita masih pikir mau liburan, karena ketika kita berada di sana itu kita bisa merasakan, meskipun kita bukan saudara, bukan keluarga saya gitu ya, itu rasanya seperti kita kehilangan juga gitu. Kita cuma mendengarkan aja cerita mereka ingin bercerita tentang keluarganya, kenangan bersama keluarganya. Jadi di dalam itu kebanyakan saling mengobrol, jadi saling berusaha menguatkan satu sama lain. Nah, di dalam itu juga kebanyakan diadakan doa bersama, kemudian juga selain doa bersama juga itu saling bercerita, maksudnya mengenai si ini, itu keluarga yang pergi itu. Jadi selain saya kan ada banyak secia yang lain juga ya. Jadi mereka semua juga sama. Jadi ketika masuk ke dalam, jadi kita juga nggak berani langsung agresif, tetapi begitu kalau misalkan orang itu kelihatannya berduka, kemudian dia kelihatan bingung. Nah, secia yang lain juga mendampingi, kemudian menanyakan apa yang bisa kami bantu. Kadang-kadang kita cuma sekedar memberikan tisu, kadang-kadang cuma sekedar menawarkan minum atau makanan, seperti itu. Rasanya waktu itu hari itu sama seperti hari-hari biasa. Yang ada cuma rasa ingin meringankan. Apapun yang bisa kita lakukan untuk meringankan gitu, seperti itu. Jadi waktu itu sama sekali tidak ada kepikiran, oh ini malam tahun baru, oh besok tahun baru, itu sama sekali nggak ada kepikiran. Hari itu tanggal 1 Januari. Nah, kami juga tidak ada saling mengucapkan selamat tahun baru karena kan
itu akan merupakan duka ya, karena mungkin mereka biasanya berkumpul dengan keluarganya. Kalau kita mengucapkan selamat tahun baru, mereka akan lebih terluka lagi. Kalau kita melihat bahwa manusia itu kan sebenarnya kan sangat membutuhkan cinta kasih. Siapapun, tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan cinta kasih, apalagi di saat-saat yang susah seperti ini. Kami berprinsip bahwa hidup ini kan singkat. Kemudian juga kita terlahir jadi manusia itu merupakan suatu berkah. Nah, bagaimana menghargai berkah ini? Yaitu dengan melakukan kebaikan, berbagi sesuatu apapun yang bisa kita lakukan. Saya merasa sangat ini ya, maksudnya kan Master sering kan mengatakan, ya kan, maksudnya hidup itu kan singkat, tidak kekal gitu ya. Dari yang berwujud tiba-tiba hilang, hancur gitu ya. Maksudnya ketika berada di sana itu kan kita merasakan bahwa misalnya saat kemarin kita masih bercengkrama, masih kumpul sama-sama, masih ngobrol, tiba-tiba nggak ada yang sangka kan, tiba-tiba tujuannya untuk berlibur, naik pesawat, tiba-tiba pesawat itu jatuh, hancur, sudah. Jadi artinya kehidupan itu sangat singkat sekali gitu. Jadi saya merasa pikiran kita itu, maksudnya saya harus benar-benar lebih menjaga lagi, lebih berhati-hati lagi, lebih banyak lagi melakukan kebajikan, karena setiap saat saya bisa juga mengalami hal itu. Setiap saat saya juga bisa tiba-tiba berpisah dengan kehidupan ini. Jadi saya merasa kita setiap saat, setiap waktu, setiap detik harus terus belajar, melatih diri, melatih kesabaran, melatih pikiran, seperti itu. Ulas asih adalah kesediaan untuk bersumbangsi tanpa memikirkan kesulitan dan juga jerih payah yang harus dihadapi. Mari jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889 8100 5000 atau ke website DAI TV dan media sosial DAI TV. Akhirnya saya Andrew Pakpahan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.